Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jumi'a syai'un ila syai'in ahsana min hilmin ila ilmin. Ma jumi'a syai'un ila syai'in, tidaklah digabungkan sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik daripada hilim dan ilim. Artinya apabila dua sifat itu ada pada diri seseorang, maka gabungan di antara dua sifat itu adalah paling baik gabungan, yaitu orangnya punya ilmu dan punya sifat hilim. Sebagian ulama menjelaskan hilim itu artinya dhabtun nafsi inda hayjanil ghadabi. Hilim itu dhabtun nafsi, bisa mengendalikan diri, inda hayjanil ghadabi, ketika bergejolaknya marah. Nah, ketika dia marah, dia bisa mengendalikan dirinya sehingga tidak mengeluarkan kata-kata yang dilarang oleh agama dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Orang yang demikian berarti punya sifat yang namanya hilim. Biasa orang kalau marah, sedang marah itu akan keluar kata-kata yang kada bagus atau bertingkah laku yang kada bagus. Itu karena dia belum punya sifat hilim. Kalau sudah punya sifat hilim, marah ya marah, tetapi kemarahannya itu kada sampai kepada mengeluarkan dia daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, tingkah lakunya ataupun perkataannya. Rasulullah SAW pernah marah. Dalam beberapa hadis banyak beliau itu disebutkan bila marah sampai merah muka beliau, tetapi apa yang diucapkan beliau kada sampai kepada kata-kata yang kada bagus. Tingkah laku beliau kada sampai kepada tingkah laku yang kada bagus. Itu hilim. Puncaknya hilim itu tarkul intiqam inda syiddatil ghadab ma'al qudrati ala dhalik. Itu puncaknya hilim. Dia tidak membalas ketika bersangatan marah itu, padahal dia mampu untuk membalas itu. Itu puncaknya hilim. Orang yang hilim itu dia kada akan membalas kejahatan orang yang jahat kepadanya, walaupun dia mampu kalau ingin membalasnya. Itu puncak daripada hilim. Asalnya dulu bisa mengendalikan diri tadi. Apabila sifat hilim itu digabungkan dengan ilmu, orangnya ada punya sifat hilim, orangnya ada punya ilmu, itulah sudah manusia yang sempurna. Sifat-sifat para nabi sudah ada pada dalam dirinya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisur rizqa fi khabayal ardi. Iltamisur rizqa, carilah rezeki, fi khabayal ardi, pada tempat-tempat yang tersembunyi daripada bumi. Maksudnya adalah
bercucuk tanam. Bercucuk tanam itu tersembunyi di bumi. Orang menanam sesuatu, nanam tumbuh-tumbuhan kan dipatak. Artinya ini petunjuk dari Nabi, usaha yang bagus itu antara lain adalah usaha bercucuk tanam. Karena bercucuk tanam itu kenapa dikatakan Nabi bagus sehingga Sayyidina suruh? Karena bercucuk tanam itu banyak tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakalnya banyak daripada berdagang. Tawakalnya lebih banyak daripada kita bekerja. Kalau kita bekerja kan sudah kelihatan sebulan tuh gaji yang 4 juta misalnya. Itu kan tidak tawakal lagi, kita kayaknya itu sudah tahu. Kita tanggal 1 dapat 4 juta, tanggal 1 dapat 4 juta. Nah, dagang pun sudah hampir kawa dihitung keuntungannya. Nah, ini keuntungannya sekian persen, sudah kawa dihitung. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan itu kada kawa kita menghitung kalau sebelum panen. Nah, sudah panen hanya kita kawa menghitung. Karena tumbuh-tumbuhan itu bisa malamnya datang penyakit, habis semua matian. Tumbuh-tumbuhan datang hama, habis semua kada kawa dipanen. Nah, jadi orang yang berusaha dengan cara bercucuk tanam itu, maka tawakalnya dia kepada Allah lebih banyak, doanya kepada Allah lebih banyak. Mudahan berhasil panenku ini. Nah, orang jadi pegawai ada mudahan aku dapat gaji bulan ini. Ada mau kalau doa kayak itu karena sudah pasti tanggal 1 dapat gaji. Nah, orang bercucuk tanam itu berdoa banyak doanya. Mudahan tanamanku jangan diganggu hama, mudahan ini supaya berhasil panennya. Nah, jadi usaha yang paling banyak membutuhkan doa, usaha yang paling banyak tawakalnya, usaha bercucuk tanam. Makanya Nabi suruh kita usaha itu usaha yang banyak disertai dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iltamisur rizqa bi khabayal ardi. Carilah rezeki pada yang tersembunyi di dalam bumi, artinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw ka'abiri sabilin wa udda nafsaka fi ahlil kubur. Jadilah engkau di dalam dunia sebagaimana orang yang merantau, au ka'abiri sabilin, atau seperti orang yang melewati satu perjalanan. Nah, orang yang merantau itu kalau dia membeli harta dikirimnya ke kampung halamannya. Orang bekerja di Saudi jadi TKI, tenaga kerja Indonesia, berangkatnya ke Saudi. Nah, orang ini di Saudi itu ngarannya garib, perantau, orang asing di sana. Nah, orang asing di sana bekerja di sana, dia dapat duit di sana, kirimnya ke kampungnya. Akhirnya dia kirim ke kampung, orang kampung disuruh nukar perumahan, disuruh orang kampung bangun rumah. Nah, kita dalam dunia ini disuruh Nabi incam itu. Disuruh Nabi incam itu. Kita harus mengirim dalam dunia ini ke kampung halaman kita. Nah, halaman kita di mana? Halaman kita adalah akhirat yang sebenarnya. Karena itu tempat kita yang kada bakal pindah lagi selama-lamanya. Jadi suruh kita mengirim ke sana. Nah, Anda dapat duit, kita kirim ke sana. Anda dapat rezeki, kita kirim ke sana. Bangun rumah di sana, bangun halaman kebun di sana, bangun usaha di sana, sehingga kita senantiasa merindukan kampung halaman kita. Nah, kenapa kita di sana sudah ada rumah, sudah ada kebun, sudah macam-macam, sehingga kita kembali ke sana dalam keadaan senang hati. Nah, senang hati, sudah siap. Nah, kenapa kita takutan mati itu? Karena kita kada bisa apa-apa di sana. Misalnya bisi kabun, asal kada ada bisi kabun lagi di sana. Bisi rumah jauh, kada bisi rumah di sana. Bisi kendaraan kada ada lagi di sana. Lalu selalu takutan mati itu. Kenapa? Karena kada bakal apa-apa yang dihadapi di situ.
Nah, jadi arahan Nabi itu dalam dunia ini engkau seperti orang yang merantau. Orang merantau pasti bercari di sana untuk dibawa bulik ke kampung halamannya. Wa'udda nafsaka fi ahlil kubur, dan jar Nabi, anggaplah diri engkau itu ahli kubur. Karena satu saat kita pasti akan masuk ke dalam kubur itu. Tinggal menunggu waktunya, pasti masuk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-'afwu la yazidul 'abda illa 'izza wa tawaddu'u la yaziduhu illa rif'ah. Bermula kemaafan tidak menambah akan seseorang melainkan kemuliaan. Orang yang pemaaf itu akan menjadikan dirinya mulia. Sedangkan orang yang rendah hati itu akan menambah ketinggian kedudukannya, martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hubungannya orang yang rendah hati itu maka tinggi kedudukannya di sisi Allah? Karena orang yang rendah hati itu orang yang paling banyak menampung rahmat Allah. Maka seorang itu kalau banyak dapat rahmat Allah, maka kedudukannya di sisi Allah tinggi. Nah, kalau orang itu kada banyak dapat rahmat Allah, kada akan punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meninggikan kedudukan di sisi Allah itu banyaki mencari rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu ujar sebagian ulama mengatakan seperti air. Rahmat Tuhan itu seperti air. Air itu akan terkumpul di mana air itu paling banyak, pasti di tempat yang paling rendah. Di mana air terkumpul, tempat yang paling rendah, disitulah kumpulannya air. Artinya apa? Bahwa rahmat Allah itu akan terhimpun di dalam hati siapa yang paling rendah hatinya. Nah, jadi dengan mudah rendah hati, banyak terhimpun di situ rahmat Allah, lalu kedudukan kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawaddu'u la yaziduhu illa rif'atan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana qasamalun min sadaqah. Rasulullah bersabda, mana qasamalun min sadaqatin, tidaklah berkurang harta itu dibawa bersedekah. Karena apa? Allah menjanjikan dalam Al-Quran, dan janji Allah maha benar, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Bila kamu bersedekah dengan sesuatu, Allah ganti. Jika mau berkurang, Allah mengatakan, bila kamu bersedekah, ku ganti. Kada mau berkurang. Yang kedua lagi, ada malaikat di Baitul Maqdis sana, setiap hari tugasnya berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti mumpikan khalafa. Malaikat di Baitul Maqdis tiap hari berdoa, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah gantian kepada orang yang bersedekah itu. Nah, jadi bersedekah itu kada mengurangi harta. Artinya kalau duit kita 10.000, kita bawa bersedekah, tetap akan 10.000, bisa lebih pada 10.000 gina. Jadi para ulama menjelaskan hadis ini, satu, sedekah itu kada mengurangi harta. Begitu kita bersedekah, yang kuntan dibayar Allah berkahnya. Duit ini 10.000, misalnya punya berkah 10. Begitu kita sedekah, jadi 9.000 lagi duitnya. Berkahnya ditambah oleh Allah, tetap jadi 10, bisa lebih 10. Nah, karena di belakang waktu
fisiknya diganti oleh Allah pulang. Nang 1000 itu bisa diganti Allah, 1000 bisa lebih. Jadi kada akan mengurangi sedekah itu. Nah kalau kita bersedekah ternyata kada ada ganti. Bersedekah hari ini 10.000, sebulan 2 bulan kada ada gantinya. Bersedekah hari ini 1 juta, mestinya ada ganti 1 juta tuh. Nah itu penyebabnya mungkin sedekah kita itu ada masalah. Mungkin sedekah kita ini riya, kada karena Allah. Kalau kita bersedekah kada karena Allah, kada cuma ganti pun Allah. Itu kan cari ganti lawan yang memberi itu siapa orangnya, yang meriakan. Nah kita bersedekah tujuan kita supaya dipuji orang. Allah ada mengganti. Kenapa? Karena kada karena Allah. Nah, kita minta ganti, Tuhan ambil gantian kepada siapa? Nah, yang riya itu orangnya. Nah, itu penyebabnya kenapa sedekah itu kada terganti. Karena kita bersedekah itu kada karena Allah. Kalau kita bersedekah ini menjunjung perintah Allah, pasti Allah ganti. Pasti Allah ganti. Itu masalahnya. Nah, atau sedekah kita ini dari duit nang kada halal. Nah, duit nang kada halal kita sedekahkan, kada mau terganti. Kita sedekahkan nang kada halal, kada mau terganti duitnya. Kenapa? Karena syaratnya sedekah itu mesti daripada harta kita yang halal dan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita duitnya halal, kita karena Allah sangat yakin akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan gantian yang berlipat ganda. Jadi kada ragu lagi sabda Nabi, manaqasa malun min sadaqah, tidak kurang harta itu daripada sedekah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sana'iul ma'ruf, bermula perbuatan-perbuatan baik seperti sedekah, birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, silaturrahim, menyambung tali keluarga, igasatul malhub, menolong orang yang dalam keadaan sengsara, kafalatul aramil wal aitam, menanggung perempuan-perempuan janda dan anak yatim, imatatul azabit tarik, membuangi gangguan yang ada di jalan. Misalnya di jalannya ada duri, ada paku, ada kerikil yang membuat orang bisa terabah, bisa terganggu, kita sisihkan. Termasuk sana'iul ma'ruf. Perbuatan-perbuatan baik itu taqi masari as-su, menjaga seseorang daripada mitatassu, daripada mati jahat. Mati jahat. Mati jahat itu kayak apa contohnya? Seperti mati dalam waktu maksiat. Rahatan maksiat mati, nah, itu mati jahat namanya. Rahatan iman lagi turun, mati, nah itu mati jahat. Nah orang yang suka berbuat ma'ruf itu dijaga Tuhan daripada mati jahat tadi. Mitatassu masari assu artinya. Sana'iul ma'ruf taqi masari assu, perbuatan baik itu mencegah akan kematian yang jahat. Wasilaturrahim tazidu fil umur, silaturrahim itu menyambung tali keluarga itu menambahi umur seseorang. Para ulama menjelaskan maksudnya menambahi umur itu, ada yang mengatakan berkahnya, sehingga orang ini umur misal 40 tahun, cuma kebaikan-kebaikan yang dia lakukan sama orang umur 80 tahun. Nah itu berkahnya. Ada orang umur 60 tahun
Cuma kalau dihitung karya-karyanya, kebaikannya itu ini orang umur 200 tahun makan angka itu kau beramal. Tapi ini umur 60 aja. Nah itu ngarannya berkah umur. Ada pendapat ulama yang lain lagi, memang ditambahi umur. Kalau di Lauhil Mahfuz itu tertulis umurnya 40 tahun, habis. Karena ini silaturahim, ditambah jadi 45. Itu bisa terjadi. Yamhullah ma yasha wa yusbit. Allah bisa menghapus sesuatu yang dikehendaki dari Lauhil Mahfuz, bisa menetapkan. Yang kada bisa dirubah itu yang ada dalam ilmu Allah. Itu kada bisa dirubah. Kalau dalam ilmu Allah kita ini sudah umur 60, ya kada akan berubah dengan perbuatan apapun dalam ilmu Allah. Kalau dalam Lauhil Mahfuz Allah berfirman yamhullah, Allah bisa menghapus, bisa diganti Tuhan. Bisa diganti oleh Tuhan. Yang menang bisa kalah, yang kalah bisa menang dalam Lauhil Mahfuz. Tapi dalam ilmu Allah itu kada bisa dirubah. Makanya ada istilah la yaruddul qada illa du'a, tidak bisa menolak akan takdir melainkan doa. Doa itu bisa merubah takdir. Takdir yang mana? Takdir dalam Lauhil Mahfuz. Itu sudah ditetapkan oleh Tuhan ini itu bisa dirubah, bisa dihapus, ganti oleh Allah. Makanya ada doa, Allahumma in kunta katabtana indaka, ya Allah jikalau engkau tulis kami syakian, celaka, au mahruman, tertegah dari kebaikan, au fakran, kefakiran, pamhullah, hapuskan ya Allah, wa asbitna, tetapkan kami di ummil kitab, dalam Lauhil Mahfuz itu yang asalnya syakian, celaka, sa'idan, beruntung. Yang asalnya mahruman, dicegah dari kebaikan, muwaffaq lil khairat, diberi taufik untuk berbuat baik. Yang asalnya fakran, fakir, hapus, ganti lawan ghina, kaya. Itu bisa dirubah. Doa bisa merubah itu. Nang kada bisa dirubah itu yang di dalam ilmillah, dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, silaturahim, sedekah itu bisa menambah umur ya, dari yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu. Jadi ada dua pendapat ulama mengenai pengertian bertambah umur itu. Bisa memang umurnya bertambah, bisa juga barakahnya bertambah. Imam Asyuyuti rahimahullah, beliau mengarang kitab lebih dari 600 judul, mengarang kitab 600 judul. Satu judul itu ada yang puluhan jilid. Ya Ad-Durrul Mansur berapa jilid, Al-Hawilil Fatawa berapa jilid, Sidin Karam. Padahal umur Sidin cuma 60, sekitar 60-an umur Sidin. Nah, kalau dihitung-hitung umur 60 itu apabila lagi kau mengajar, apabila belajar, mengarang kitab sampai 600 lebih judulnya. Nah, dihitung per hari berapa ratus halaman nang Sidin Karam. Kayak apa Sidin makan, kayak apa Sidin berkumpul anak lawan bini, mana Sidin mengajar dengan murid-muridnya. Tapi kenyataannya umur sedemikian bisa mengarang kitab sekian banyak judulnya. Nah, itu barakah umur. Barakah umurnya sekian, tapi karya kebaikannya kada kawa dihitung dengan umur sepanjang itu. Nah, itu barakah umur itu. Imam Nawawi rahimahullah umur 40 tahunan, tapi karangan beliau kada akan bisa dicapai oleh orang yang umur 100 tahun. Daripada banyaknya karangan-karangan kitab-kitab yang beliau karang, itu orang yang punya barakah umur. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni as'aluka waqiyatan kawaqiyatil walid
Allahumma inni as'aluka kawaqiyatil walid. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau pemeliharaan seperti pemeliharaan anak kecil. Nah, anak kecil kayak apa orang tuanya menjaga, hendak menjapai ini karena orangnya tahu ini menjapain lading ini bahaya, jauhkan lading. Anak kecil ini kalau berjalan kira sini bisa gugur, dijaga jangan sampai ke sini jalannya. Jadi kita minta kepada Allah agar kita ini dipelihara oleh Allah sebagaimana orang tua melihara anak yang kecil itu. Minta pemeliharaan kepada Allah seperti dipeliharanya anak yang kecil, walid. Akhsarun nasi safqatan man azhaba akhiratahu bidunya ghairih. Rasulullah SAW bersabda, akhsarun nas safqatan man azhaba akhiratahu bidunya ghairih. Paling rugi manusia, ujar Nabi. Paling rugi manusia itu perdagangannya, orang yang menghilangkan akhiratnya dengan keuntungan dunia orang lain. Kita korbankan akhirat kita untuk kesenangan orang lain, itu manusia paling rugi sudah. Lebih jelasnya lagi, kita langgar hukum Allah demi menyenangkan orang lain, itu manusia paling rugi sudah. Dalam contohnya para ulama mencontohkan kakhadamatil ulama, seperti orang-orang yang berkhadam kepada orang-orang yang besar. Ini khadam, pembantu orang-orang besar. Dia layani orang besar ini dengan layanan yang sebaik-baiknya, sehingga dia tinggalkan keparduannya, sehingga dia tinggalkan yang wajib, sehingga dia langgar hukum Allah demi melayani orang-orang besar yang dihadaminya itu paling rugi manusia. Orang yang membuang akhirat demi menyenangkan dunia orang lain, itu kan orang-orang besar dilayani. Yang melayani ini hakun kada sembahyang, asal melayani tuannya. Dia tuannya ini walaupun itu kada sesuai hukum Allah tetap digawinya demi menyenangkan tuannya itu. Nah, itu paling rugi manusia. Akhsarun nas safqatan man azhaba akhiratahu bidunya ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, al-majalisu bil amanah. Al-majalisu bil amanah, kedudukan majlis itu adalah amanah. Nah, maksudnya kalau kita duduk dengan seseorang, duduk, lalu orang ini lawan kita berpandir, apakah yang dipandirnya? Apa yang dipandirakannya tadi itu amanah. Nah, kada boleh pandirnya itu kita buka ke orang lain, kada boleh. Walaupun inya kada berpasan, ini jangan dikisahkanlah ke orang lain. Walaupun inya kada berpasan, tapi Allah sudah memberi pesan, apa yang dipandir itu adalah amanah, kada boleh kita kisahkan ke orang lain. Sebelum kita yakin bahwa kalau dikisahkan ke orang lain, inya kada jadi masalah, inya suka, inya senang kalau ini kita kisahkan ke orang lain. Tapi kalau kita ragu atau kita tahu mau kisahkan, inya kada ketuju maginnya lagi. Nah, jadi al-majalis itu bil amanah. Orang datang lawan kita bebandir, kisah ini, kisah itu, kisah ini, bulik orang. Datang ada orang lawan kita, pandir napa si anu tadi, kada boleh kita ngisahkan itu. Walaupun pandirnya itu pandir nang kada ada apa-apa misalnya, kada boleh. Itu rahasia, itu amanah.
Walaupun bini kita betakun kada boleh kita marahkan lawan bini kita. Masa kita ada tamu datang ke rumah kita hadapi apa ya, panggil apa tadinya, ulun ini habis bolehnya datang bini kita kenapa dia ke rumah, haram kita mengisahkannya, kada boleh. Itu Nabi mengatakan al majalis bil amanah. Jadi kada boleh dikisahkan. Ini bini harus mengerti, siapa-siapa harus mengerti apa yang dibicarakan orang itu kada boleh dikisahkan ke orang lain. Al majalis bil amanah. Jadi kita pun kalau sudah tahu jangan bertakun lagi. Ada orang datang misalnya lawan kita, lawan kawan kita si A datang, inya boleh kita datang pandir dapat teh si anak kada boleh kita bertakun itu memancing orang untuk orang jadi dosa kena. Inya boleh kaya kada perlu ditakuni kisah apa tadinya kada boleh. Nah itu amanah, al majalis bil amanah. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wattama fa innahul faqrul hadir. Ujar Nabi, aku takutkan kalian dengan tamak, karena tamak itu adalah fakir yang nyata. Nah tamak itu ya orang kada mau cukup, berapa aja dapat hingga kada cukup aja. Dapat hari ini rezeki asa kurang aja, dapat kurang, nggak ada yang merasa cukup. Nah, itu bibit penyakit yang menimbulkan banyak hal tamak ini. Rasulullah SAW bersabda, ista'inu ala najahil hawaij bil kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsudun. Ista'inu ala najahil hawaij bil kitman. Ujar Nabi, carilah pertolongan atas suksesnya hajat dengan disembunyikan, jangan dikisahkan. Kita ini ada rencana usaha, dan hitung-hitungannya rencana usaha kita ini ada untung, Jar Nabi apa? Supaya rencana ikam itu sukses, rencana ikam itu berhasil, simpan, jangan dikisahkan ke orang. Kenapa? Karena tiap-tiap orang yang dapat nikmat itu ada yang dengki. Kita kan bakal dapat nikmat nih. Kita rencana ada usaha itu, hitung-hitungannya kita bakal dapat untung, kita kisahkan lawan orang. Khawatirnya orang yang kita kisahkan dengki lawan kita, lalu diganggunya rencana kita itu, akhirnya gagal. Nah, jadi jar Nabi kalau kita ada rencana usaha yang untung, beri diam. Kita mau sudah berhasil, ayo kisah, ada apa lagi. Tapi selama dalam proses jangan dikisahkan orang lain. Siapa tahu yang kita kisahi ini orangnya hasut lawan kita, atau kayaknya berkisah orang lain yang hasut lawan kita, lalu diganggunya rencana-rencana kita, akhirnya kalau dapat untung, kalau jadi untung. Nah, jadi sembunyikan apa yang kita maksud daripada keuntungan itu supaya aman daripada gangguan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, inna min kunuzil birri kitmanal masaib. Bahwasanya daripada perbendaharaan kebaikan menyembunyikan musibah. Itu termasuk kebaikan. Artinya musibah yang kita terima itu hanya Allah yang tahu. Lain daripada Allah kita sembunyikan musibah yang datang kepada kita. Adallu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan atas kebaikan itu seperti orang yang melakukannya. Orang yang menunjukkan atas ibadah sama pahalanya lawan orang yang melakukan ibadah itu. Orang yang mengarahkan orang lain untuk beribadah, maka dia pun akan dapat pahala seperti orang yang beribadah itu. Dapat pahala. Terus sampai ke atasnya. Jadi kalau dihitung-hitung manusia
siapa yang paling banyak pahalanya? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena semuaan orang beribadah pasti asal muasalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akan terkumpul pahala semua umat ini kepada Nabi tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari umat itu. Itu anugerah Allah. Nah, orang yang menunjukkan kejahatan bang sama juga pemahamannya. Adzal 'ala syarr kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kejahatan sama orang berbuat jahat itu. Ujar Nabi, setiap kali ada pembunuhan terjadi di dunia, maka anak Adam Qabil itu dapat bagian dosanya, karena dia awal mula manusia yang mengajarkan pembunuhan itu. Ini kemenangan orang dahulu dengan orang yang tadudi. Jadi ulama-ulama nang bahari itu pahala jauh tak banyak daripada orang-orang yang tadudi. Kenapa? Karena kumpulan kebaikan lebih banyak daripada orang yang tadudi. Keuntungan kebaikannya jauh. Orang dahulu nang hidup ribuan tahun telah lalu, maka pahala orang-orang sekarang nambah amal pun mereka akan dapat. Karena dari mereka asalnya sumbernya. Kalau kita ini hanya bisa menyampaikan ke satu generasi, ya satu generasi kita dapat. Tapi orang dahulu bang sudah berapa puluh generasi dapatnya. Nah, jadi orang dahulu lebih afdal daripada orang sekarang. Orang-orang yang baik, ulama-ulama yang dahulu itu pahalanya lebih banyak daripada ulama-ulama yang kemudian, karena mereka lebih dulu menyampaikan, lebih banyak orang yang memakai petunjuk-petunjuk mereka itu. Ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana kerugian pada itu banyak manusia. As-sihhatu wal faragh, nikmat sihat dan nikmat lapang. Nikmat yang paling kada tapi dihargai nikmat sihat, nikmat lapang. Itu akan terasa begitu hilang. Lagi kita sihat, kita kada merasa dapat nikmat sihat. Sudah sihat itu kada lagi, nah kita rasa pentingnya nangaran sihat itu. Ini sudah terasa macam-macam penyakit datangan. Wal faragu, dan kelapangan sama. An-nasu ka'ibili mi'atin la tajidu fiha rahilatan. Manusia itu, ujar Nabi, seperti 100 unta yang tidak kau jumpai padanya yang patut dijadikan tunggangan. Unta tu banyak, tapi kada samuan yang patut jumlah tunggangan. Nah, manusia pun sama. Manusia itu banyak, tapi kada samuan manusia yang bisa dijadikan ikutan. Kada sama manusia yang bisa dijadikan pedoman. Al-yaminu hinsun aw nadamun. Rasulullah SAW bersabda lagi, al-yaminu hinsun, sumpah itu, jar Nabi, dosa, aw nadamun, atau menyesal. Orang yang bersumpahan itu berdosa atau kena menyesal. Aku bersumpah demi Allah, dah hendak lagi aku kasih itu. Nah, amunnya mempertahankan sumpahnya, kena bisa menyesalnya. Amun dilanggar, ya jadi dosa kenanya. Jadi sumpah ini kada baiknya. An-nadam al-yaminu hinsun au nadamun. Orang apa sumpah itu dosa. Amun dilanggar, amun dibatalkan. Au nadamun, kalau mempertahankan sumpah, kena nadamun bisa jadi menyesal. Demi Allah, kok ada makai lagi lawan itu, lawan orang langka itu. Nah, bersumpah-sumpah. Atau saat kena perlu orang itu, hendak dipakai, dia bersumpah sudah. Menyesal. Dilanggar jadi dosa. Nah, jadi kan ada untungnya. Al-yaminu hinsun aw nadam. Kemudian lagi Rasulullah SAW bersabda, la tuzhiris syamatah li akhika fayu'afiyahullah wa yabtaliyak. Jangan kau nampakkan gembira bagi saudara engkau yang dapat musibah. Jangan kau nampakkan kegembiraan saudara engkau yang dapat musibah.
Sedang dapat musibah, jangan kita nampakkan kegembiraan. Kenapa? Karena Allah bisa mengafiatkan dia dan memberikan bala kepada kita. Jadi bisa terbalik. Kita yang dapat bala, ini yang selamat. La tuzhiri syamata li akhika fayu'afiyahullah wa yabtaliyaka. Nah, itu kemudian selanjutnya Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.